Haleluya. Haleluya umat Tuhan yang berbahagia di malam hari ini. Ada sukacita? Ada sukacita. Yang sukacita mari kita lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini malam yang berbahagia dan dengan kasih Kristus Putra Natal, saya mengucapkan selamat datang buat kita semua. Kita bergembira, kita bersorak buat Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang tersenyum melihat kita dengan wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang cantik, dan wajah-wajah yang tampan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Perkenalkan saya Ibu Ata Misloy Parangkei. Saya asal dari MPD Yeti Tutukei. Dan puji Tuhan, Tuhan berkenan memberikan saya kesempatan dan saya melayani di Jakarta Selatan. Saya melayani di Jakarta Selatan, tetapi Tuhan memanggil saya harus pulang ke MPD. Bahwa di dada saya itu MPD di dadaku. MPD panggil pulang untuk saya harus kembali ke sini. Puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Mazmur 126 ayat 1-2 sesuai dengan tema MD Maluku. Mari saya undang kita semua berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Bacaan pertama Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan bacaan yang kedua adalah Lukas 2 ayat 11. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Mulai ayat 1. 1, 2, 3. Nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Amin untuk setiap firman Tuhan. Puji Tuhan. Lukas 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Teman-teman dipersilakan dulu. Puji Tuhan. Tema kita malam hari ini, Yesus datang membawa pemulihan. Pertanyaannya, mengapa Yesus datang? Dan jawabannya adalah Yesus datang karena ada dosa di bumi. Karena dosa, maka Allah menulis Alkitab. Karena dosa, maka Allah menulis Alkitab melalui hamba-hambanya, para rasul dan para nabi. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Allah menjanjikan keselamatan, tetapi manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka gagal karena mereka tidak setia. Ketidaksetiaan mereka membuat mereka gagal untuk hidup kekal. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat manusia pertama ketika mereka berdosa, maka di saat itu Allah menjadikan mata mereka dan mereka melihat bahwa mereka sedang telanjang. Mereka melihat bahwa mereka sedang telanjang.
Jemaat Tuhan, arah artinya kebenaran diri. Arah artinya kebenaran diri. Mereka menyembah Allah untuk menutupi tubuh mereka, tetapi apapun upaya manusia untuk memperbaiki dirinya, apapun upaya manusia untuk menutupi kesalahannya, untuk membenarkan diri, tetapi hanya kebenaran Allah saja yang dapat membenarkan manusia dari dosa. Hanya kebenaran Allah saja yang dapat memulihkan manusia dari dosa. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mereka telanjang dan mereka ambil daun warung ara untuk menutupi mereka. Tanda mereka menutupi kebenaran diri mereka. Tetapi Allah, dengan kebenaran Allah mengambil binatang dikorbankan, dan kulitnya dipakai untuk menutup tubuh manusia. Kulit binatang melambangkan kebenaran daripada Tuhan, dan bayangan binatang itu bayangan dari korban Kristus di atas kayu salib untuk menutupi dosa manusia, bukan untuk menutupi, untuk menghapus manusia, untuk mengampuni dan memulihkan dosa manusia. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di malam hari ini Mazmur 126. Mazmur 126 ini merupakan nyanyian siaran yang dinyanyikan oleh kaum Lewi pada saat mereka pergi ke Yerusalem untuk menghadiri upacara ibadah di Bait Suci. Siaran versi Kristen atau siaran dalam pengertian Kristen adalah perjalanan gereja dalam menunaikan tugas sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini. Dan gereja sebagai musafir yang mengadakan perjalanan pendakian ke tempat yang tinggi untuk menikmati perjumpaan dengan Allah. Mazmur ini juga adalah nyanyian pendakian dan nyanyian pendakian. Mazmur ini berlatar belakang pada kembalinya umat Israel atau bangsa Israel dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ada lagu ya, dan Israel ada lagu mengatakan begini, ku mendaki ke bukit Sion ya. Israel disebut Sion. Sion adalah bukit yang ada di Yerusalem, di mana kota Yerusalem berdiri. Sion adalah lambang kediaman Allah berfirman. Dan Yerusalem juga disebut dengan Sion. Orang Israel juga disebut dengan Sion. Sion juga disebut dengan Yerusalem baru atau surga rumah Bapa. Jemaat Tuhan, orang Israel mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Mengapa mereka harus dibuang, ditawan di sana? Karena Israel tidak lagi setia. Mereka tidak lagi setia kepada Allah yang memelihara mereka. Mereka mengikuti adat istiadat bangsa lain. Mereka mengikuti adat istiadat bangsa lain yang menyembah berhala. Maka mereka juga ikut untuk menyembah berhala. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan mereka lupa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mendidik mereka. Allah mendidik orang Israel layaknya seorang ayah, seorang bapa yang merotangi anak-anaknya ketika anak-anaknya berbuat kesalahan dengan tujuan agar bertobat dan kembali kepada Bapa. Puji nama Tuhan. Bapa itu penuh kasih, tetapi Dia tidak akan memanjakan kita ketika kita berbuat salah. Bapa pasti merotani kita. Bapa pasti mengingatkan kita dengan teguran-teguran kasih sayang. Allah mengizinkan mereka mengalami peperangan, dan Allah juga mengizinkan mereka mengalami kekalahan. Sebagian daripada orang Israel mereka mati di dalam peperangan, dan sisa-sisa orang Israel mereka ditawan di Babilonia.
akhirnya orang Israel hidup di sana. Lama-kelamaan hidup mereka menjadi suram. Keadaan mereka terpuruk, keadaan mereka semakin buruk. Dan harapan mereka pupus, bahkan harapan mereka mati total. Mereka berpikir bahwa Tuhan sudah tidak ingat lagi kepada mereka. Mereka berpikir yang bukan-bukan untuk Tuhan. Mereka menilai Tuhan dengan suka-sukanya pikiran mereka untuk menilai Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan sudah lepas mereka, Tuhan sudah buang mereka. Dan akhirnya di dalam keterpurukan orang Israel, Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk datang, untuk menerangi pikiran-pikiran mereka yang gelap, yang berpikir negatif terhadap Tuhan. Nabi Yesaya datang memberitahukan kepada orang Israel kabar sukacita tentang Mesias yang akan lahir untuk menerangi, untuk jadi terang bagi dunia ini, khususnya untuk orang-orang Israel. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Israel sayang kepada Tuhan, sayang kepada Israel, tetapi orang Israel mereka berburuk sangka kepada Tuhan. Ayub 5 ayat 18 mengatakan, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Tuhan melukai kita, Tuhan meratani kita dengan tujuan agar kita kembali untuk mencintai Tuhan. Di ujung rotan ada emas yang berkilau. Jemaat Tuhan, bagi Allah Israel bukanlah sampah yang dibuang dan kemudian dibakar dan kemudian akan hilang lenyap diterbangkan angin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan mereka sebagai sampah yang akan dibuang, tetapi justru Allah menjadikan Israel itu sebagai emas di tangannya. Semakin emas itu dibakar, semakin dia berkualitas, semakin dia bernilai, semakin dia menjadi murni. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya rancangan Tuhan terlalu indah bagi Israel. Rancangan Tuhan juga terlalu indah bagi kita. Rancangan Tuhan bagi dunia indah. Sekarang kita melihat bahwa dunia sedang rusak, tetapi nanti Allah akan merebut kembali
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hati Tuhan penuh damai sejahtera. Kasih Tuhan penuh damai sejahtera. Dan jika Tuhan pada saat ini ketika Tuhan belum memulihkan kita karena kita mempunyai pergumulan yang belum terjauh, jangan kita mengata-ngatai Tuhan, tetapi mari kita nantikan Tuhan dengan ucapan syukur. Tidak dengan sungutan, tetapi dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nubuat nabi-nabi dalam perjanjian lama tentang kelahiran Yesus sudah tergenapi. Janji Mesias sudah tergenapi, telah tergenapi. Maka malaikat berkata dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, pada saat itu ada pihak-pihak yang mendukung, menopang, bahkan menyambut juru selamat dengan apa? Ada panitia Natal, ada panitia Natal, ada malaikat. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada malaikat pembawa berita, ada majus yang menopang pelayanan kelahiran di Bethlehem, dan juga ada bintang yang menuntun majus mencari Tuhan Yesus. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir zaman ini jadilah bintang yang menuntun orang-orang datang kepada kebenaran. Daniel 12 ayat 3, Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang, bersinarlah untuk selamanya, bersinar untuk menuntun orang-orang lain datang kepada keselamatan, kebenaran. Jangan Tuhan ada malaikat membawa kabar sukacita, maka kita jadilah malaikat yang suka membawa sukacita. Jadilah malaikat yang membawa sukacita, membawa berita sukacita untuk membangun iman orang lain. Bukan membawa berita yang mengadu domba orang lain, bukan berita yang melemahkan iman orang lain, bukan membawa berita yang membunuh karakter orang lain. Jemaat Tuhan, jadilah gembala yang mendengarkan firman. Ketika mereka mendengarkan malaikat menyampaikan kepada mereka, mereka cepat meresponi dan melakukan. Jadilah gembala ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita melakukan dengan segera. Menjadi majus, kita menjadi majus yang mencari Tuhan Yesus. Karena majus itu mereka mencari Tuhan Yesus, Raja kebenaran itu, walaupun jauh, tetapi mereka berjuang, berkorban, jalan sampai mereka bertemu. Jadi majus yang harus menyampaikan berita sukacita di istana Herodes. Tugas kita adalah menyampaikan berita sukacita kepada raja-raja di bumi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai majus, mari kita menopang pelayanan untuk kemajuan gereja, untuk kemajuan gereja, dan kita menjadi majus, menopang pelayanan dengan harta yang kita punya. Apa yang kita punya, kita bawa untuk kemuliaan Tuhan. Seperti majus membawa emas, mur, dan keminyakan. Puji nama Tuhan. Kita menjadi majus untuk menumpang pelayanan. Sekalipun jauh tempat gereja, walaupun jauh, mari kita berjalan untuk kita datang mendengarkan kebenaran di gereja. Puji Tuhan, saya tinggal di PLN. Di sana susah sekali ojek, tetapi
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini mari kita menjadi Maria. Maria merelakan kandungannya, Maria merelakan mempersembahkan rahimnya. Maria mengandung Roh Kudus dan melahirkan karya yang sangat besar, melahirkan Yesus Kristus sebagai penyelamat bagi dunia ini. Tugas kita adalah jadilah Maria, Maria akhir zaman, yang mengandung Roh Kudus, yang mengandung buah-buah roh dan melahirkan Kristus, Kristus kecil. Artinya kita membina jiwa-jiwa yang lahir, jiwa-jiwa kita bina dengan hati, kita membina dengan kasih sayang, dan dari jiwa-jiwa yang kita bina, mereka akan melahirkan Kristus, Kristus kecil. Mereka akan menjadi penyelamat bagi jiwa-jiwa yang tertekan. Mereka akan menjadi penyelamat bagi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang sedang merintih, jiwa-jiwa yang sedang menangis. Haleluya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang ketika dia mengetahui bahwa dia akan hamil, itu dites para ibu-ibu dengan test, dan di situ ada tanda positif bahwa ibu itu mengandung, maka ia bersuka cita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang memiliki tanda positif mengandung Roh Kudus adalah ia mengandung buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Orang yang tidak memiliki tanda positif ini adalah mereka hanya mengandung roh jahat. Mereka hanya mengandung roh jahat. Mereka hanya mengandung roh jahat yang akan melahirkan karya-karya jahat. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Saudara, betapa ngerinya ketika kita mengandung karya-karya jahat. Kita akan melahirkan anak-anak yang jahat, anak-anak rohani yang jahat. Kita mengandung karya-karya jahat, maka kita akan melahirkan buah-buah yang busuk dan tidak berguna. Sekalipun kita berbuah, buah-buah kita, buah atau anak-anak rohani kita, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang baik dari kita. Mereka tidak bisa melihat contoh yang baik daripada kita. Puji nama Tuhan. Seperti Herodes, ya. Ketika Majus itu datang datang ke istana memberitahukan kepada dia, maka hatinya gusar. Kenapa dia cemburu, penuh dengan cemburu, hatinya gelap, cemburu dan takut tersandung. Dan hasilnya adalah menyuruh untuk membunuh bayi-bayi Israel. Keluaran 1 ayat 16. Saudara, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenai kelahiran, ada 3 kelahiran di saat itu, di zaman itu. Pertama adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes, Elizabeth dikatakan mandul, tetapi Tuhan pulihkan rahimnya, Tuhan memulihkan harapannya, dan ia juga melahirkan karya besar yang mempersiapkan jalan bagi Mesias yang datang. Suaranya memecah kesunyian padang gurun untuk menyerukan seruan pertobatan pada Israel, agar orang-orang Israel
dia. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan nada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan tahta. Ini adalah badan Yesus. Bagaimana Yesus sebagai kepala gereja mau menyatu dengan badannya, tubuhnya, sedangkan badannya, tubuhnya masih berada di dalam dosa, belum hidup di dalam kekudusan. Tubuh Kristus belum sempurna. Kita melihat Matius 8 ayat 20. Kata Yesus, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena gereja belum sempurna. Gereja dalam hidup sempurna, hidup di dalam kekudusan yang sempurna. Jika sudah sempurna, maka akan mengalami kepala gereja akan menyatu, mengalami penyatuan antara kepala dan tubuh, dan akan mengalami pengangkatan, lari kepada Allah dan tahtanya. Wahyu 12 ayat 5. Jemaat yang kekasih, kelahiran yang ketiga adalah kelahiran bayi-bayi Israel yang dibunuh dalam pemerintahan Firaun. Kelompok ini akan mewakili leher iman anak-anak rohani yang tidak terukur, dan mereka akan diberikan kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain akan menginjak-injak mereka, dan mereka ini akan mengalami aniaya, dan mereka akan disandar oleh kekejaman antikris. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi dia sudah lihat penataran bait suci yang di sebelah luar. Jangan engkau menggurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 12 bulan lamanya. Kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah lahir bagi kita. Yesus telah lahir bagi orang Israel. Maka kita melihat kepada masa depan gereja. Yesus sudah lahir dan jangan kita sudah merasa puas. Yesus sudah lahir dan itu sudah cukup bagi kita. Tetapi mari kita pandang terus ke depan untuk melihat cita-cita yang terpampang di depan sana. Kita di malam hari ini, kita menerima Tuhan Yesus. Tetapi baiklah kita sama-sama kita
bisa saja. Kita harus menjadi dewasa. Ketika dulu kita sudah menerima berkat, sering menerima berkat dari orang tua, menerima berkat dari teman-teman, maka sekarang kita menjadi dewasa. Kita yang harus memberikan kepada orang tua, memberikan kepada saudara, memberikan kepada orang lain. Kalau dulu teman suka traktir kita, sekarang kita dewasa. Baiklah kita juga mau untuk bagi berkat, mentraktir teman hanya kecil-kecil saja. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat selalu pertolongan Tuhan di saat-saat kita bagaikan telur di ujung tangan. Tuhan Yesus hadir. Bersukacitalah atas karya-karya besar dalam hidup kita di masa lalu. Jemaat Tuhan, bina hidup kita sekarang, bina hidup kita, latih hidup kita sekarang untuk meraih kehidupan yang kekal, yang nanti Tuhan, yang Tuhan sudah janjikan. Jemaat Tuhan, izinkan saya menyampaikan sedikit kesan Natal. Ekspresikan Natal kepada siapapun yang kita jumpai, entah umat yang berkelas kandang yang papa miskin, ataupun umat yang berkelas istana yang menyukai mewah. Jangan kita pilih muka, jangan kita pilih muka. Jemaat Tuhan, jika di malam hari ini ada rema firman Tuhan, jangan tunda-tunda untuk melakukan. Sebab Maria di dalam keadaannya, dia tidak menunda untuk melahirkan Yesus. Jemaat Tuhan, dia tidak menunda kelahiran Yesus. Dia tidak peduli dengan ekonominya, dia tidak peduli dengan keadaannya, ada rumah atau tidak, ada makan atau tidak. Tetapi dia meresponi firman Tuhan, harus melahirkan Tuhan Yesus yang sudah ditentukan waktu. Jemaat Tuhan, di hari Natal ini, Maria memberikan rahimnya, Yusuf memberikan hatinya, Majus menopang pelayanan, dan panitia-panitia lainnya, anggota panitia lainnya. Bagaimana dengan kita di malam hari ini? Jemaat Tuhan, dulu saya terpuruk seperti orang Israel. Saya terbuang seperti orang Israel. Dulu saya punya janji untuk menjadi hamba Tuhan pada masa-masa yang lama. Tetapi akhirnya semakin Tuhan memanggil saya mengatakan bahwa Tuhan, nanti kalau saya sudah hidup suci, Tuhan, nanti kalau saya sudah hidup kudus, menanti hidup kudus ini tak kunjung datang-datang. Semakin saya menunggu untuk hidup kudus, semakin saya terperosok. Tuhan bertanya, saya akan Tuhan bertanya, Atta, di manakah engkau saat engkau masih muda? Di manakah engkau saat engkau masih cantik? Di manakah engkau ketika engkau masih kuat, engkau masih lincah? Sekarang di sini saya berkhotbah, nafas setengah mati. Dan Tuhan bertanya, di manakah engkau waktu engkau masih berlari-lari seperti kicau? Lalu saya menjawab,